Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, informatif, dan dapat memotivasi berdasarkan sesosok individu pada episode kali ini. Sosok yang akan menjadi narasumber kita pada episode kali ini adalah seorang entertainer muda yang mempunyai banyak bakat, yaitu Edozel. Untuk itu, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu yuk Viti Profum, profil narasumber yang telah diinput oleh tim Binus TV. Syahrini. Ciao Bella. Lala. Sosok Edozel merupakan entertainer muda Indonesia yang memiliki karir dari tahun 2004 sebagai MC. Kegigihan dan semangatnya menjadikan Edozel menjadi salah satu MC terbaik saat ini. Keceriaan tanpa batas yang dimilikinya selalu menjadi poin unggulan Edo sejak memulai karir. Hingga saat ini, Edozel banyak dikenal di kalangan YouTubers di channel YouTube Happy Holiday Indonesia. Channel YouTubers resmi Edozel saat ini sudah memiliki 9 juta viewers dengan menyajikan video menarik dan selalu menghibur YouTubers. Kirain minion, ini toh Syahrini. Kirain Chondersiu, ini ibunya sapi. Kirain Syahrini. Nah pemirsa, itu tadi adalah Viti Profum dari narasumber kita pada episode kali ini. Nah pemirsa pasti penasaran kan seperti apa perbincangan yang akan kita lalui bersama dengan Edozel. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Sosok. Halo pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Sosok dan masih di sini bersama saya dengan Edo di sini. Tos dulu Mas. Yeay, selamat datang. Wah, selalu ceria ya, padahal udah sore-sore gini. Lagi sibuk apa nih sekarang? Aku ceria karena ngeliat muka kamu aja. Alah. Aku lagi sibuk apa ya? sih? Aku lagi sibuk ini syuting Binus TV. Terima kasih sudah mengundang. Aku lagi sibuk di Rajawali Televisi, RTV ya. RTV. Gue promosi TV lagi nggak apa-apa kan? Ini online kan? Udah kan? Udah start. Boleh. Kemudian saya di YouTube, youtube.com/edozel, ada tulisannya di sini ya. Silakan teman-teman editing ditambahin ya. Ya YouTube, RTV sama MCFR aja gitu. Acara Susah Bentin, Wedding, Pensi, gitu, keliling aja kayak gitu. Terus masih presenting kayak Sweet Seventeen gitu Oh, masih? masih. Cuma lagi dikurang-kurangin karena jadwalnya beda bentrok kan sama acara-acara program TV gitu. Nah, terus ini awalnya berkarir di dunia entertainnya gimana sih ceritanya? Awalnya sebenarnya terpaksa sih ya. Jadi serius karena gini, kan gue dulu tinggal di Jakarta kan dari SMA kelas 2 itu gue udah tinggal di Jakarta sendirian, which is gue harus survive gitu kan, cari duit sendiri dan sebagai anak SMA yang tidak punya modal, gue kan nggak bisa buka toko kan, atau gue nggak bisa buka usaha. Akhirnya yang bisa gue pakai adalah badan gue ini. Ya, jadi awalnya saya jual diri dulu di Mangga Besar gitu. Enggak. Laku nggak? Kagak, justru itu karena saya nggak laku. Akhirnya saya mulai apa ya yang bisa gue pakai gitu. Ya udah akhirnya gue terjun di entertain, mulai casting dari jadi figuran lewat-lewat gitu. Terus ya begitulah akhirnya berkembang terus. Sempat masuk acara Trans TV juga, Kampus Ekstravaganza, ada iklan juga, naik turun, kemudian akhirnya menemukan platform YouTube di mana kita lebih lebih bebas lah, karena kalau di TV kan kadang-kadang kita repotnya casting gitu, kita casting 100 paling dapatnya 1 gitu kan. Tapi kalau di YouTube kan kita bikin 1, ya itu akan dinikmati banyak orang gitu.
Jadi kayak pindah media aja dari ini ke ini aja. Tapi akhirnya ya dari YouTube itu mensupport untuk ke TV lagi gitu. Akhirnya mereka ternyata lucu juga nih gitu. Oke. Ternyata lumayan terkenal juga, jadinya ya bisa naikin rating mereka juga gitu. Nah, itu kan sempat presenting di acara-acara Ya. Seventeen gitu-gitu. Nah, itu Jadi MC. awalnya itu kayak benar-benar ngelatih sendiri apa cari-cari ilmu di mana-mana gitu, Kalau belajar dulu- dari mana gitu? Dulu awalnya tuh gue dancer, break dance gitu. Wede. Wah, gempa. Jadi awalnya break dance, kemudian Iya. gue ngeliatin, jadi setiap kali acara break dance kan ada acara Seventeen kan, gue ngeliatin MC-nya, oh kayaknya gue bisa, akhirnya gue ngikut satu orang namanya MC Freddy. Oh dia top banget, jadi setiap kali dia MC, gue nyatetin, oh begini nih caranya, oh begini, oh begini intonasinya, oh cara ngomong tuh begini, oh biar menarik tuh begini. Akhirnya ngikutin dia deh pokoknya selama berapa lama, akhirnya cari jati diri sendiri gitu. Karena kalau ngikutin dia nanti jadi plagiatnya dia kan. Oh iya, jadi lebih kayak nyari core-nya sendiri, jadi biar beda daripada presenter-presenter yang lain. Betul. Ya. Nah itu tuh belajarnya berapa lama tuh waktu itu coba? MC ya, MC sebenarnya sampai sekarang pun masih belajar karena ya kita kan selalu harus ikutin terus perkembangan yang ada kan. Cuma kalau dari benar-benar nggak bisa sampai sudah dibayar profesional gitu, sekitar hampir setahun lah gitu, dari yang cuma masih ngaco-ngaco, masih jadi gemaknya MC tandemannya. Disorakin gitu. pernah disorakin? Disorakin mah sering, saya booking. Ya pas paling kita ngejokes nggak ketawa itu ya awal-awal pasti begitu lah. Gitu. Kalau sekarang ada saya ngejokes nggak ketawa, saya sambit. Seriusan? Enggak lah. Yang baik hati. Baik hati. Kita di mail. Iya. Nah, kalau misalnya sempat kepikiran nggak sih untuk selain sekarang lagi padat-padatnya presenting nih, Iya, untuk begitu. mungkin kembali lagi nge-boy band atau mungkin atau bikin buat solo album gitu? Ya, nah saya jadi boy band kan, saya kan nggak bisa nyanyi gitu. Jadi kalau di boy band tuh ada ininya, ada Nge-rapnya kan? Bukan. Ada posisi-posisinya. Yang nyanyi, yang nari, yang jual tampang, sama yang ngerepotin. Saya yang paling ngerepotin doang. Gitu. Jadi saya biar rame-rame aja. Soalnya kalau cuma bertiga jadi trio kan. Ada saya jadi boy band gitu. Oh, gitu. Soalnya kalau nggak saya jadi trio mereka. Gitu. Tapi kan banyak juga fansnya. Ya lumayan. Ya saya ya nge-rap pun seadanya aja. Akhirnya ya basic dari sana jadi basicnya parodi di YouTube. Nggak, berarti tuh nge-rapnya belajar lagi dong? Nge-rapnya Apa spontaneous aja? nggak belajar sih, memang nggak tahu ya, bisa sendiri mungkin karena pelajaran bahasa Indonesia gitu. Karena kalau nge-rap kita kan masih ala-ala kayak pantun gitu kan, yang penting ngerima gitu kan. Ya kan yang penting ujungnya sama gitu kan, makan, setan, makan, apalah pokoknya doaan gitu kan. Ya udah akhirnya ya jadi rap seadanya lah gitu. Kalau nge-rap banget yang kayak saya Kojima masih Coba dong. belum. Coba dong nge-rap lah. Hari-hari terus berganti, di sini aku sedang nge-MC. Yeah. Gimana? Tidak lolos kan? Makanya sedikit banget dari boy band. Udah saya sendiri aja jadi. Nah terus kan semenjak tertarik emang MC nih, tadi bilangnya juga awalnya ngedance. Nah, Iya. terus masih ngedance nggak nih sampai Ngedance. sekarang? Apa udah kaku? Kalau Apa? pertama memang udah nggak ngajar, dulu pernah ngajar juga kan. Ngedance sudah nggak, dibayar untuk ngedance sudah nggak. Ngajar les gitu? Ngajar dulu, ngajar di SMA Kayak hampir workshop. semua di Oh. SMA di Jakarta. Ada 8 SMA lah yang saya ajarin gitu. Akhirnya mereka semua wow ngaco semua. Ya udah akhirnya saya kayak entertain. Ngerjain sudah enggak, paling cuma buat happy aja, buat lucu-lucuan aja. Gitu. Nggak pengen buat kayak tutorial dance gitu di YouTube juga? Tutorial dance saya rasa level saya ngedance belum sampai bisa ngajarin orang kayaknya. Kayaknya kalau bikin tutorial aduh kayaknya enggak deh, aku lebih senang apa ya? Aku lebih senang Atau mungkin jadi koreografer, mungkin sempat kepikiran nggak? Enggak, awalnya sih berpikir ke sana, tapi aku pikir kayaknya aku lebih passionate untuk melihat orang-orang ketawa gitu, melihat orang-orang senang gitu. Soalnya kalau saya jadi guru galak saya. Ayo. Nah, untuk presenting ini sendiri, ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu yang sampai sekarang nih kayak pertama kali saya tanyain aja tuh kayak
pengalaman berkesan tuh langsung, wah ini ada nih gitu. Coba diceritain. Pengalaman berkesan ya, aduh, banyak sih. Apa ya? Macam-macam. Ada yang aneh-aneh deh pokoknya kejadian pada saat Udah, itu. salah satu Ada aja. yang salah satu ya. Iya, Ini yang boleh, baru deh ini ya. Boleh, boleh. Jadi kan baru tengah tahun lalu, beberapa bulan lalu kan ada acara prom night gitu kan. Gitu tuh. Terus ada biasa kalau acara prom night terakhirnya kita kayak haru biru gitu, saling curhat gitu. Kamu mau minta maaf sama teman-teman kamu atau kamu pengen menyatakan cinta sama teman kamu kan. Mumpung kan udah mau lulus kan gitu kan, pisahan SMA prom night. Terus datanglah satu cowok gitu kan. Satu cowok apa namanya? Ya saya pengen ngomong sesuatu gitu. Saya mau panggil namanya A gitu. Maju dong. Cowok juga tapi cowok sama cowok. Nah, akhirnya yang cowok ini nembak cowok yang ini. Waduh, saya bingung tuh. Wah, gue mesti gimana nih? Gue sebenarnya sih gue orangnya terbuka gitu kan maksudnya. Cuma ini kan acara sekolah gitu, ada guru-guru gitu kan. Serius ada guru juga? Gue nggak bisa membela dia gitu, dan gue juga nggak bisa melarangnya gitu kan. Jadi ya aku coba ya baiklah, terima kasih sudah nanti diomongin lagi di belakang ya. Baiklah kita lanjutkan acara berikutnya gitu. Sempet sekelabat ngelihat ekspresi gurunya gitu. Ya gimana ya, yang saya perhatikan sih cuma teman-temannya, karena kita bikin karon gitu kan. Iya. Jadi saya perhatiin teman-temannya ya kayak yang everybody is shocked gitu. Terus tapi mereka tetap mencoba untuk cool gitu. Mereka shock, aku lihat. Tapi udah selesai kan, udah nembak gitu, mereka udah. Dan itu diterima ya? Enggak. Karena enggak, cowok yang dia tembak normal. Itu bener-bener awkward banget gitu. Itu baru terjadi gitu. Dan kalau kalian nonton, kalau kamu nonton, kalau kamu aku pusing. Oh iya, mungkin ada orang yang nonton. Gitu. Nah, Banyak. tapi kalau misalnya sampai itu kejadian lagi udah ngerti gimana cara. Enggak, tetap saya nggak bisa. Ada kejadian begitu lagi. Ya, saya tetap. Acara selanjutnya adalah. Tapi kalau misalnya ini kan lucu banget kan, identik dengan leluconnya nih ya, Edo nih. Sebenarnya kalau misalnya orang, iya lucu banget, gemesin. Nah, kalau orang-orang bilang nih suka nanya nggak sih kadang, kok lu bisa lucu banget sih, kok lu lucu banget sih gitu. Itu tuh kayak bukan sesuatu yang bisa dipelajarin gitu kan. Aku sih gini ya, kalau aku nggak merasa aku lucu gitu, aku merasa aku bahagia aja gitu. Jadi kalau lu merasa kalau gue happy, orang lain akan minimal seneng lah ngeliat gue. Jadi ya gue happy aja pada saat gue harus mempresent diri gue di atas panggung atau di depan kamera, ya gue harus happy gitu. Meskipun lagi bete, tetap harus happy dan mengeluarkan happy-nya. Jadi semua orang bisa menikmati gitu. Jadi sebenarnya. Tapi biar itu kelihatan kayak natural gitu tuh gimana ya? Kalau gimana ya, saya juga bingung gimana kelihatan natural ya. Kadang-kadang kita tipe orang yang kadang-kadang kalau kita senyum malah kita jadi ikut bahagia, bukan karena kita bahagia baru kita senyum gitu. Kadang-kadang bisa terbalik seperti itu. Saya pernah baca di buku Shinchan kalau nggak salah gitu. Pokoknya ya begitulah pokoknya. Jadi happy aja sih happy. Baiklah, dari mana-mana kita akan kembali lagi. Belum ya? Apa sih? Bener. Coba kita bareng-bareng. Atau coba Edo aja deh. Yang jangan kemana-mana. Yang mana nih kameranya? Sini aja coba. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan saya yang ganteng ini. Tetap di Sosok Binus TV. Selamat datang kembali di Sosok Binus TV, acara di mana kita akan mewawancarai orang-orang yang sangat ganteng-ganteng dan keren-keren seperti saya ini. Gimana, lumayan kan saya? Bagus. Ya sudah, jadi asalkan jangan digantiin sama ini aja ya, nanti program saya mau uang dari mana? Oh nih ya, kalau tadi kan apalagi kamu ya? jangan grogi gitu dong, aku tahu kamu tuh udah lama. Umurnya berapa sih mas? Hah? Itu pertanyaan haram gitu. Saya udah 12 tahun. Masa sih? Sisanya berondong dong kalau sama. 20 lah, 20 jalan lari gitu, sprint lebih tepatnya.
Berarti mau kepala 3? Oh enggak, belum. Ada rencana nikah nggak? Nikah mah ada rencana, cuma yang mau nikah sama saya yang nggak ada. Ah, masa. Nah, kalau tanggapan Apa sih kamu, pertanyaan kamu tuh nyakitin aku tau. ini baru mau kita Gimana? nah, kalau misalnya ini nih tanggapan orang-orang nih ya tentang mungkin kalau misalnya sekarang kan menyesuaikan sama Ya. umurnya Edo nih, kok kelihatannya kayak kekanak-kanakan gitu, nanggepin tanggapan yang kayak Jadi gitu tuh gini, kayak saya gimana sebenarnya umur kan udah banyak ya kan, itu saya koleksi aja gitu. Jadi saya bisa milih saya ada di posisi mana gitu. Jadi saya sebenarnya 10 tahun awal itu masih dalam perut. Gitu. Saya baru keluar ya saya itu gitu ya masih 12 tahun lah saya seperti itu. Itu sudah ganti topik. Saya tidak mau ngomongin soal umur. tanggapannya gimana? Cut. Kenapa sih kok sensi banget sih kalau ngomongin umur? Gimana kan mau ya? tahu tanggapannya aja Habis, gitu. Siapa tahu nanti kan Iya, kalau iya. Ya. kayak melihat sosok yang Ya. wah dewasa nih langsung Aku gimana ya? dilamar sama cewek kapan lagi coba kan? Aku apa ya? Karena memang segmen aku di sana dan I don't know, I'm happy being myself kayak seperti ini gitu. Maksudnya apa yang membuat kita tua itu kan sebenarnya dari pikiran dan hati kita sendiri gitu. Kalau kita ingin merasa muda terus, ya kayak nyokap gue juga udah umur 60 tahun tapi gayanya pun masih kayak umur 35-an kayak gitu. Jadi sebenarnya gue dapetnya sih dari beliau gitu. Jadi as long as you feel happy, as long as you feel young and you are young gitu. Tapi bukan berarti kita muda tapi tidak bijaksana gitu kan. Kita bisa menempatkan diri lah gitu. Pada saat kita harus begini ya kita begini. Pada saat kita harus memutuskan sesuatu yang dewasa ya kita berpikir secara dewasa seperti itu. Itu keren banget ya kan. Gue gak nyangka itu keluar dari gue. Berarti bisa jadi pemimpin untuk keluarga lah Amin, ya. mudah-mudahan. Asal kamu mau dipimpin sama saya. Nah terus tapi kalau dari tadi sempat ngomongin nyokap nih. Nah dari keluarga sendiri support gak dari awal semenjak memutuskan untuk ikut casting sana, casting sini kalau- gitu-gitu? Nyokap adalah tipe nyokap yang liberal ya gitu karena liberal dia kebetulan tiap kali tidur dia kayak patung liberty gitu. Jadi dia memang membebaskan anak-anaknya untuk berkarya gitu. Nyokap pun dari dunia entertain juga nyari besarin kita, dia dulu penyanyi gitu. Jadi Sekarang aja jadi penyamun gitu. jangan tahu sih. Penyamun tuh, kamu nggak tahu penyamun? Nggak tahu. Ya jangan tahu. Nah nggak Jadi mau ikutan dia- nyokap juga ketarik suara lagi, balik Nah. lagi gitu. Nah, saya sebenarnya kurang bakat di tarik suara, lebih ke tarik tambang saya sebenarnya. Iya. Ya nggak. Jadi di keluarga semuanya pintar nyanyi, kecuali saya nggak tahu saya anak siapa sebenarnya. Jadi, Putra yang tetuk. Jadi saya biasanya kalau mereka biasa acara keluarga tuh mereka ngumpul terus mereka karaokean gitu. Pada saat gue lagi nyanyi katanya, udah jangan nyanyi dong, lu nanti orang sangkain lagi selamatan ada yang lagi ngaji gitu. Waduh, yang lain aja gitu. Kayak gitu. Ini memang saya yang paling jelek lah suaranya di antara keluarga. Gitu. Maklumin ya. Mukanya aja saya paling ganteng. Iya aja. Iya, untung ini ya, untung ganteng. Untung bisa bijaksana ya. Aku jadi senang. Nah, terus kan kalau misalnya ini kan kadang kalau sebagai presenter kan kadang emang ada beberapa yang kita nggak sengaja ceplos Ya. saking ininya terus Ya. jadinya kayak nyinggung perasaan orang gitu-gitu. Terus itu pernah nggak sih terjadi sama Kalau Edo? Mungkin kayak suatu kelompok gitu yang ngerasa ini. apa ya gimana ya? Pernah nggak sih? Kalau untuk acara off air dan on air kebetulan memang dari awal gue dibasikin sama MC Freddy adalah gue kalau bercanda jangan menghina orang, which is sekarang agak berat karena ternyata di TV tuh menghina orang tuh lebih lucu gitu kan. Iya. Sedangkan gue dari awal tuh dididik bahwa lu jangan menghina orang, jangan ledekin orang. Kalau lu mau ngeledek ya lu ledekin diri lu sendiri aja. Kayak gitu, dia ajarannya seperti itu. Terima itu diledekin diri sendiri. Ya, kalau asalkan gue dengan menghina diri gue sendiri membuat kamu bahagia, aku bahagia. Gitu. Jadi ya, jadi gue sih puji Tuhan sampai sekarang belum ada yang apa namanya tersinggung lah. Gue sangat menjaga soal kayak gituan. Gitu. Kalau misalnya itu terjadi, Kalau misalnya itu terjadi biasanya kita ngomongin kalau di YouTube ya, kalau di YouTube biasanya pasti ada tuh haters gitu. Tapi biasanya gue langsung delete komennya.
karena gue nggak mau karena komen si A gitu, akhirnya orang-orang yang ngebela gue berantem sama dia. Akhirnya di komen jadi berantem, which is sebenarnya sih katanya sih itu seru dan itu menaikkan rating kita dan orang jadi lebih tahu kita. Tapi gue nggak mau ada orang yang berantem karena terprovokasi sama komen hate. Jadi biasanya gue ada komen hate langsung gue hapus kayak gitu. Katanya sih teman-teman yang lain jangan, justru seru kayak gitu, bikin orang balik lagi nonton videonya. Tapi udah mati ya, I don't wanna induce hate in any way gitu. Tapi bukannya itu kalau dari hatersnya sendiri jadi kayak, ini mah dihapus komennya gitu-gitu jadi. Iya nggak apa-apa. Jadi akhirnya mereka akan capek nantinya. Dia udah komen, tapi nggak muncul kan, dia kan kesel gitu. Kesel. Akhirnya dia akan pindah ke video YouTube yang lain gitu, yang mereka yang menanggapi seperti itu. Tapi ngomong kalau fanbase ada? Fanbase ada, namanya Zeltroops. What's up Troops? Bro sister. Suka kumpul-kumpul? Ngumpul udah lama ngumpul sih ya. Terakhir waktu meet and greet tahun lalu, Desember 2013. Itu kebentuknya kapan nih itu? Dan pertama kali tahu, wah ternyata gue punya fans sebanyak ini gitu tuh kapan? Oh, dari awal video sih udah bermunculan sih, maksudnya dari tahunnya dari apa namanya? Oh enggak deh. Sebelum YouTube kan gue Mr. B dulu kan, boyband itu. Dari sana udah terbentuk aja gitu. Mereka menambahkan dirinya Edonizer lah, apalah segala macam. Tapi ya tidak terawat gitu. Maksudnya muncul-muncul sendiri aja, ngurus-ngurus sendiri, admin sendiri gitu. Kalau sekarang ya sama juga sih, gak jauh beda. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih tetap pokoknya bisa menyupport karir juga ya. Nah ngomong-ngomong soal karir nih, ada nggak sih yang menjadi inspirasi untuk Edo sendiri? Siapa gitu? Artis luar, dalam boleh lah. Inspirasi banyak sih, cuma kalau Acuan gitu ya, sebelahnya Akyong. Acuan. Kuda, Pacuan. Awalnya sih aku tuh sangat look up sama Taufik Safalas karena beliau kan orangnya lucu, kemudian dia tetap humble, tetap tinggal sederhana dan selalu baik hati. Jadi awalnya gue look up sama Taufik Safalas. Kemudian setelah Taufik Safalas sudah, gue tua banget ya ngomongin Taufik Safalas. Enggak. Ya Taufik Safalas. Habis itu Indra Bekti gitu. Kalau presenter di Indonesia ya. Itu siapa lagi ya? Ya, yang luar gitu. Kalau luar negeri, kalau presenter sih gue lebih look up. Kalau YouTube ya kayak PewDiePie, kayak Ryan Higa gitu. Karena apa ya, gue melihat jalannya mungkin gue akan ke sana. Nah, pandangan untuk ke depannya bakal tetap presenting atau mau nyoba yang lain? Kalau nggak salah bilangnya pengen jadi entertainer yang go internasional. Sombong banget. Aku denger-dengernya gitu loh. Ah, masa sih? Iya. Bohong. Enggak, aku sih ya everybody have a dream ya. Jadi aku berusaha bermimpi sebesar-besarnya karena karena pengen aku begini, aku merasa we have a big God gitu, we have a great God. Kalau kita minta yang kecil-kecil kayaknya sayang gitu. Kita minta yang kecil-kecil sekalian gitu. Jadi ya ke depan sih, rencana ke depan panjang ya, mudah-mudahan bisa settle down di entertainment karena entertain juga masih kadang naik kadang turun gitu kan, masih struggling lah kayak gitu. Di YouTube juga masih sama struggling juga. Kalau rencana pendek ini masih lagi kolaborasi sama youtuber. Besok akan kolaborasi sama Sasha Stevenson. Hari ini akan muncul video parodi Anaconda bersama Bayu Skak gitu. Jadi lagi kolaborasi karena ternyata itu penting banget untuk youtuber ya. Kalau TV mudah-mudahan lagi pitching sama Trans TV juga program, cuma mudah-mudahan diterima mohon doanya ya. Coba acting? Acting, aku paling nggak bisa acting, makanya sampai sekarang nggak main sinetron, nggak main acting. Kalau ditawarin mau? Kalau ditawarin ya mau, cuma nggak bakal lolos. Saya kalau disuruh nangis, jadi cepet banget. Hai, maaf ya. Ada pesan nggak nih buat anak-anak muda sekarang nih? Ya lah. Dan untuk anak-anak muda yang mungkin passionnya juga sama di presenting, di
MC, host. Kalau untuk presenting ya, bentar ya, dulu aku. Kalau mau jadi host, jadi presenter, jadi MC, caranya gampang, yaitu adalah coba. Awalnya pasti berat, gugupan, salah ngomong, tapi yang penting coba. Coba terus, karena kalau MC itu adalah learning by doing. Jadi makin sering lu tampil, lu makin terkikis tuh rasa malunya gitu. Groginya makin terkikis, lama-lama habis gitu. Akhirnya jadi gila. Oke, ya. Kayak gitu. Jadi kalau MC ya learning by doing. Apapun yang kalian lakukan dengan passion lah. Jadi gini, soalnya kalau kita kerja pakai passion, pada saat kita nggak dibayar gitu kan, kayak ini nih. Pada saat kita nggak dibayar atau kita nggak dapetin apa yang kita ekspektasikan gitu, kita tetap happy karena pada saat kita bikinnya kita juga happy kita kayak gitu. hal yang kita Betul, suka. exactly. Nah, atau pemirsa, buat kalian yang tertarik untuk di sini. Oh sini, saya pikir ngomong sama yang belakang. Nah, untuk kalian yang tertarik untuk terjun ke dunia presenting atau jadi host kayak Edo yang satu ini yang udah mulai mengkikis, yang udah habis, yang Rasa malunya. Jadi saya kemaluannya tipis gitu. Nah, pemirsa tuh bisa coba digelutin. Jadi sering-sering tampil juga ya. Iya. Sering-sering tampil. Pokoknya acara sekolah, Pokoknya acara coba terus coba dan jadikan itu passion, jadikan itu sesuatu yang kalian sukai. Nah, inilah sosok episode Edo Zel, dan tetap saksikan acara Sosok hanya di Binus TV.